Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu bagaimana cara memperbaiki handphone Xiaomi Redmi Note 8 dengan kondisi kendala kerusakan yaitu tidak bisa untuk dikasih SIM card sama WiFi tidak bisa aktif teman-teman. Jadi untuk SIM card tidak kebaca dan WiFi nya juga tidak bisa berfungsi. Sedangkan untuk SID nya itu hampir terlepas seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk kondisi infonya ini sedikit melengkung atau bengkok untuk di bagian body infonya. Perhatikan di bagian ini SID nya itu hampir rusak teman-teman. Oke, kita cek dulu infonya. Oke, untuk persentase baterainya di angka 3%. Sengaja saya coba untuk cas terlebih dahulu untuk pengisian baterainya dan lalu kita coba untuk menyalakan handphonenya. Oke, sekarang kita tahap untuk pengecekan yaitu di mana kerusakannya. Oke, jadi kerusakannya ada di bagian SID yang hampir terlepas dan ada tertulis di bagian lem SID beserta sinyal dan WiFi untuk kerusakannya. Kita cek untuk emailnya itu muncul dan kita cek untuk di bagian USB nya. Untuk pita basisnya itu kosong ya teman-teman, tidak diketahui untuk di bagian versi pita basisnya. Oke, kita coba untuk cek SIM cardnya. Ternyata ada SIM card di handphonenya ya teman-teman, ada dual SIM card di handphonenya. Tapi untuk saya masukin SIM cardnya itu tidak bisa terkoneksi, jadi tidak terdeteksi untuk SIM cardnya ya teman-teman. Sedangkan untuk WiFi nya tidak bisa dinyalakan, jadi kerusakannya SIM card tidak kebaca dan juga WiFi nya tidak bisa diaktifkan teman-teman. Oke, langsung saja kita coba untuk bongkar infonya. Kita cek dulu infonya. Di bagian backdoor ini sudah pecah ya teman-teman, jadi kita membongkarnya harus secara hati-hati. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuka backdoornya. Jadi kita bisa memanasi dulu menggunakan blower sebagai pemanas, yaitu untuk mempermudah pembongkaran backdoornya. Kita lepas untuk di bagian skrup dan kita angkat penutup mesinnya. Oke, lanjut kita cek untuk di bagian mesinnya. Oke, kita angkat dulu di bagian kamera belakangnya teman-teman. Selanjutnya kita cek kondisi mesinnya dan kita lepas untuk di bagian kamera depan, dan ini adalah bentuk mesinnya ya teman-teman. Untuk di bagian ini nanti kita akan coba untuk memperbaiki di bagian SID yang hampir terlepas atau di bagian bodi yang bengkok. Dan sedangkan untuk di bagian ini ada penutup di bagian kaleng area RF atau sinyal ya teman-teman. Perhatikan di bagian kaleng itu ada sedikit seperti bengkok juga ya teman-teman. Jadi seperti bengkok. Lanjut kita coba untuk koreksi di bagian ini. Sengaja saya angkat kalengnya. Oke, di bagian ini kita lepas kalengnya teman-teman. Kalau saya biasanya menggunakan tang potong seperti ini untuk pembongkaran kalengnya, tidak menggunakan blower. Karena untuk di bagian posisi mesin ini atau PCB ini itu kondisinya sedikit bengkok teman-teman. Jadi kita harus ekstra hati-hati untuk mengerjakannya. Oke, di bagian itu ada komponen IC area RF beserta di bagian terdapat IC SDR ya teman-teman, kalau nggak salah SDR 660. Setelah kita bongkar kalengnya, kita bersihkan dulu mesinnya, dan seperti inilah kondisi handphonenya. Oke, untuk di bagian pembongkaran kaleng alhamdulillah tidak ada yang cacat ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk rehot atau kita goyang IC SDR 660 nya. Untuk blower yang saya gunakan itu panasnya di angka 3,5 teman-teman.
Untuk anginnya, untuk di bagian anginnya saya menggunakan 0 sampai 1 karena saya menggunakan blower analog. Oke, setelah kita rehot atau kita goyang IC SDR-nya, kita tunggu hingga dingin mesinnya, lalu kita coba untuk tes kembali. Oke, kita nyalakan infonya, apakah bisa keluar sinyal atau SIM card sudah terdeteksi atau belum, teman-teman. Ini adalah langkah awal ya teman-teman. Perhatikan di bagian ini sudah keluar tapi hilang lagi. Keluar, oke, satu SIM sudah terdeteksi dan dual SIM sudah terdeteksi. Kita tunggu sebentar. Jadi untuk kedua SIM card ini sudah terdeteksi ya teman-teman. Yang awalnya tadi kambuh hilang, lalu ini muncul kembali. Sengaja saya aktifkan untuk kuota datanya. Oke, muncul kedua SIM dan 4G ya teman-teman. Kita aktifkan WiFi nya dan tidak aktif WiFi nya, kambuh lagi, SIM card tidak kebaca lagi teman-teman. Dan sekarang kita bongkar lagi infonya. Langsung saja di tahap ini, kalau tahap awal itu masih nihil atau masih kambuh lagi, ya terpaksa kita harus mengganti IC SDR660 ini. Jadi langkah awal atau langkah pertama sebelum kita ganti itu kita bisa alternatif kita rehot dulu IC-nya. Apabila masih nihil atau masih kambuh lagi, tidak tahan lama, ya terpaksa kita angkat IC-nya. Untuk blower yang saya gunakan, saya tetap menggunakan di angka 3,5 untuk panasnya karena saya menggunakan blower analog, jadi anginnya saya menggunakan 0 sampai 1. Di bagian ini saya gunakan mesin Kannibalan, kalau nggak salah Oppo A9 2020 teman-teman. Saya bongkar kalengnya, ternyata terdapat IC SDR660 yang tipe serinya sama. Jadi daripada mesin Kannibalan saya itu nganggur, jadi saya manfaatkan untuk IC yang original ini saya gunakan sebagai pengganti di IC Xiaomi Note 8. Oke, kalau saran saya untuk mengangkat IC apabila kalian kepengen tidak cetak ulang lagi atau ACP, kita bisa menggunakan teknik sekali angkat itu kakinya sama rata ya teman-teman. Jadi setelah kita angkat, kita bersihkan dan kita kasih flux sedikit, lalu kita panasi menggunakan blower. Oke, jadi IC-nya itu kakinya sama rata meskipun tanpa kita cetak ulang teman-teman. Asalkan kita bisa mengangkat IC-nya itu seketika secara cepat dan singkat. Jadi setelah kita goyang sudah bisa bergerak IC-nya, langsung saja kita angkat secara bersamaan dengan cepat agar kakinya itu terangkat dengan sama rata teman-teman. Di bagian mesin juga kakinya sama rata, jadi tidak usah kita bersihkan atau tidak kisah kita meratakan kaki tenol pada mesin. Jadi kita bisa membersihkan dan kita kasih flux sedikit, lalu kita blower dan kita presisikan IC yang akan kita ganti atau kita pasang. Kita blower sebentar hingga menempel sedikit, lalu kita kasih flux sedikit, kita panasi ulang. Oke, jika sudah menempel secara presisi, kita bisa menambahkan tenor sedikit lagi dan kita blower agar bisa presisi untuk kakinya bisa menempel dengan sempurna. Setelah perpasang dengan selesai, kita bersihkan IC-nya dan perhatikan di bagian ini. Jadi kita cek ulang untuk tingkat kepresisian pemasangannya. Jika sudah presisi, selanjutnya kita tinggal cek pengetesan ulang. Jadi sudah selesai untuk penggantian IC SDR-nya. Sebelum kita cek, kita tes ulang karena kondisi LCD ini terlihat jelas itu sudah terlepas dari frame dan di bagian bodinya itu bengkok teman-teman. Jadi sengaja di tahap ini saya meluruskan di bagian body atau di bagian framenya dulu. Sengaja saya kasih tempered glass yang full untuk melindungi di bagian LCD karena di bagian kaca touchscreen itu ada keretakan teman-teman. Jadi untuk menghindari resiko saat kita membongkar LCD-nya,
kita bisa menggunakan tempered glass. Di bagian ini kita langkah untuk proses yaitu pembongkaran LCD-nya dulu teman-teman. Dengan tetap harus extra hati-hati. Oke, sudah selesai untuk kita angkat LCD dari framenya. Perhatikan di bagian frame atau bodinya ya teman-teman. Ini bengkok dan melengkung karena mungkin handphone ini terjatuh yang lumayan keras, jadi bisa menyebabkan kondisi bodi bengkok atau melengkung. Jadi kita luruskan dulu sebelum kita proses perakitan atau sebelum kita mengetes yaitu kondisi sinyal atau SIM card dan WiFi nya. Oke, kita bersihkan dulu di bagian ini, ada sisa-sisa lem atau kotoran di bagian frame. Setelah kita bersihkan, di bagian belakang juga terdapat sisa lem ya teman-teman. Oke, kita bersihkan secara bersih total, jangan sampai ada sisa-sisa kotoran atau sisa lem. Oke, sudah selesai untuk kita bersihkan di bagian bodinya, dan sudah selesai juga untuk kita luruskan di bagian bodi atau framenya. Selanjutnya di bagian LCD-nya juga terdapat sisa-sisa kotoran ya teman-teman, atau sisa lem, kita bersihkan dulu. Oke, dengan hati-hati, dengan teknik seperti ini harus hati-hati agar kotorannya itu tidak masuk ke dalam lapisan LCD. Jangan terlalu keras untuk membersihkannya ya teman-teman. Jika sudah selesai untuk kita bersihkan LCD maupun dibersihkan di bagian framenya, selanjutnya kita tinggal merakitnya ulang atau proses pemasangan LCD ke framenya. Oke, kita kasih lem secukupnya saja dan kita presisikan LCD atau pemasangan LCD ke framenya. Sambil kita tekan secara halus agar bisa menempel secara rapat, dan setelah lemnya kering kita cek ulang. Pemasangan LCD alhamdulillah rapi, bersih, dan presisi kembali atau bisa rapat kembali. Oke, langkah ini kita akan coba untuk cek ya teman-teman, kita tes apakah sudah bisa berfungsi atau bisa terdeteksi untuk SIM card dan juga WiFi bisa aktif atau tidak setelah kita ganti IC SDR660. Oke, kita pasang kembali untuk mesinnya, dan kita pasang kembali juga untuk di bagian kamera depan dan kamera belakangnya. Oke, langsung saja kita merakitnya ya teman-teman. Kalau sudah yakin, kita coba untuk merakitnya kembali, tapi sebelum kita selesaikan perakitan kita cek dulu. Jadi sebelum kita pemasangan backdoor atau tahap terakhir, kita cek dulu, kita kasih SIM card. Oke, handphone sudah menyala, dan perhatikan di bagian notifikasi kedua SIM card dan juga WiFi nya itu langsung aktif otomatis ya teman-teman. Oke, jadi dari awal kalau handphone ini sudah pernah diaktifkan untuk WiFi nya, otomatis WiFi nya juga sekaligus bisa aktif otomatis teman-teman. Oke, untuk WiFi saya matikan dan saya nyalakan bisa tersambung. Dan untuk kedua SIM card ini yang saya gunakan Tri sama Telkomsel. Jadi untuk kartu dari bawaannya itu Tri sama XL, namun untuk kartunya diambil pelanggannya dulu karena ada keperluan. Oke, untuk SIM card yang saya tes ini kedua SIM cardnya sudah terdeteksi dan kuota datanya juga aktif, namun tidak saya ketahui kuotanya ini masih atau tidak, kita cek dulu. Oke, kita coba untuk buka aplikasi YouTube teman-teman. Ternyata kuota datanya tidak ada kuotanya, jadi tidak bisa dibuka untuk WiFi, maksud saya tidak bisa dibuka untuk YouTube-nya. Sengaja WiFi nya saya aktifkan dan alhamdulillah bisa terkoneksi. Kita cek untuk pemutaran salah satu video, alhamdulillah untuk penggunaan WiFi bisa digunakan dengan normal ya teman-teman. Dan sayang sekali untuk kuotanya ini yang saya pakai ternyata tidak bisa digunakan karena kuotanya habis teman-teman. Oke, kita cek untuk panggilan telepon. Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Silakan lakukan isi ulang pulsa terlebih dahulu. Hubungi 123 untuk informasi lebih lanjut. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda.
Oke, alhamdulillah untuk panggilan telepon dari kedua SIM bisa berfungsi dengan normal dan sudah sukses untuk penggantian yaitu IC SDR660. Jadi alternatif langkah awal sebelum kita mengganti, kita bisa berusaha untuk merehot atau kita goyang dulu IC dari bawaannya. Tapi kalau sinyalnya muncul namun hilang kembali dan intinya kambuh lagi, ya jadi kita terpaksa untuk harus mengganti IC-nya teman-teman. Kenapa saya tidak mengganti IC yang baru? Kalau saya pribadi lebih suka dari IC copotan dari mesin yang masih original teman-teman. Itu otomatis langsung seketika pasang atau satu kali kerja itu bisa langsung down dan sukses teman-teman. Oke, ini adalah SIM card dari bawaan beliau atau pelanggan. Sengaja saya pasang kembali karena alhamdulillah itu saya konfirmasi untuk beliau sudah mau datang atau mau diambil infonya, jadi saya sengaja pinjam kartu SIM cardnya kembali untuk mengaktifkan kuota datanya. Oke, untuk kuota data sudah aktif. Sekarang kita coba untuk cek menggunakan aplikasi YouTube. Kita buka salah satu video dan alhamdulillah bisa berjalan dengan normal sekali tanpa lemot atau tidak tersendat-sendat untuk internetnya, dan sukses untuk meluruskan di bagian bodi yang melengkung atau bengkok. Pemasangan LCD-nya pun alhamdulillah kembali presisi. LCD tidak ada yang cacat atau tidak ada flek warna kuning atau white spot ya teman-teman. Alhamdulillah pemasangannya rapi dan sukses. Untuk wifi-nya sudah bisa aktif kembali dan kita matikan kembali, kita alihkan kuota datanya ke SIM 2. Alhamdulillah bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Jadi alhamdulillah sudah sukses untuk yaitu mengerjakan di bagian Xiaomi Note 8 yang kedua SIM card tidak terdeteksi sama wifi-nya tidak bisa aktif. Oke, gitu aja untuk tutorial kali ini, semoga selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.